Guiding Light Indonesia mempersembahkan pengajaran yang mengupas lebih dalam firman Tuhan yang dapat kita gunakan sebagai terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menikmati dan mendengarkan pengajaran berikut ini. Amin. Waktu Hawa makan, Adam ada di samping. Adam ada di sampingnya. Kenapa Adam tidak menghentikannya? Ini suami istri ini memang bagus kalau kompak. Tapi tetap perintah Tuhan harus di atas dari segalanya. Ini paling susah. Kadang kita mau mengikuti ya. Sama seperti saya mungkin ya, Jim bilang bagus ya, ikuti. Tapi kadang-kadang perintah itu tidak sesuai dengan Tuhan. Untuk katakan tidak, itu sulit. Karena Adam dan Hawa itu hubungannya bagus sekali. Jadi hubungan bagus, intim ada bagusnya juga. Kadang-kadang di sini merupakan titik kelemahan. Kalau satunya tidak berani berdiri atas kebenaran firman dan bisa dipengaruhi, itu bukan jadi bagus lagi. Ini terjadi banyak di kalangan kita Kristen dan juga di pemimpin-pemimpin kita. Demi harmonis, demi damai. Udahlah, kita jangan ada kontroversi. Tapi kesatuan atau unity yang sejati bukan tanpa kontroversi, tapi didasarkan atas kebenaran firman. Ini penting sekali. Jadi mencapai satu kesatuan bukan berdasarkan kompromi, tapi berdasarkan kebenaran. Disitulah baru kita bisa benar-benar bersatu. Suami istri bisa kelihatannya baik, tapi berdasarkan kompromi atau filsafat dunia. Pada akhirnya tetap gak bahagia. Maka apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tiba-tiba bukan mata mereka terbuka, tetapi kemuliaan Tuhan itu terangkat. Mereka tiba-tiba melihat kondisi setelah mereka jatuh dalam dosa. Malu, menutupi diri. Di sini manusia mulai tidak bisa menghadapi kebenaran lagi. Salah satu. Di sini manusia mulai menutupi kelemahannya. Kita tahu semua yang sungguh-sungguh belum lahir baru atau belum lahir baru, kita tuh berusaha menutupi kelemahan kita, kejelekan kita. Ya berusahalah jangan sampai orang tahu. Saudara, di sini saya bukan mau menuduh, tetapi sini hanya menjelaskan. Inilah dampak dari jatuhnya manusia, menutupi. Nah, kalau bagi kita yang Kristen yang sama, yang belum benar-benar diperbarui dalam akal budinya, kita juga sama. Kita nggak begitu terbuka. Tapi saya boleh katakan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita akan terbuka kepada Tuhan dan berani mengakui kelemahan kita. Semakin kita mengizinkan Tuhan mensinari kegelapan kita, semakin kita dapat bertumbuh secara rohani. Nah, ayat 8, kita lihat lagi konsekuen berikutnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, apa yang terjadi? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Manusia tidak lagi bisa menghadapi kemuliaan Allah. Sebab kemuliaan Allah menyinari seluruh kesalahan kita, kelemahan kita, kebaikan kita. Gak ada yang bisa ditutupi. Satu-satunya adalah lari dari hadirat Tuhan, kabur. Dan tentunya kita melihat di sini Tuhan memanggil mereka. Di mana engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Saya percaya pertanyaan ini bukan pertanyaan di mana fisik kamu, di mana gitu, bukan. Berarti di mana sih keadaan rohanimu ya sudah hilang. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kedua, kita takut akan kemuliaan Tuhan. Jangan bilang Adam dan Hawa. Daniel, Yohanes, sewaktu melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaan,
Daniel melihat kemuliaan Allah, tersungkur. Ketakutan itu adalah hasil atau konsekuen dari jatuhnya manusia. Kita nggak senang. Kita nggak rasa damai atau comfortable gitu ya menghadapi kemuliaan Tuhan. Kayaknya gimana gitu. Kalau belum terbiasa, pujian penyembahan mungkin yang lebih dalam, yang masuk dalam hadirat kita udah gak enak. Karena hadirat Allah itu ada kekudusannya dan kemuliaannya. Tapi orang yang sudah lahir baru lebih senang di dalam hadirat Tuhan. Takut karena aku telanjang, aku bisa dilihat segalanya. Sebab itu aku tersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Blaming, menyalahkan orang. Tuhan larang, kan bukan kakak yang jangan makan, kamu makan. Adam langsung salahkan Hawa. Konsekuen yang ketiga, keempat, manusia tidak lagi bisa menerima kesalahan. Kalau bisa, orang lain yang disalahkan. Nah, makanya tanda orang yang percaya, kita ini, kita harus jangan ikut Adam. Waktu suatu kebenaran firman menegur kita harus bilang, ya Tuhan aku. Kita jangan salahkan orang lain. Kedua, bukan si Adam aja, Hawa juga. Apa yang Hawa bilang? Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Adam salahkan Hawa, Hawa salahkan ular. Tapi siapa yang sebenarnya salah? Mereka. Dua-duanya, iya kan? Mereka bisa nolak gak? Mereka bisa tolak dong, gak mau makan buah dong. Kemudian kita lihat kutukannya ini, saudara. Ini semua dampak dari jatuhnya manusia dalam dosa. Kita udah bahas begitu banyak. Kita lihat ayat 14. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan berjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular dikutuk bukan karena ular jahat, tapi saya percaya ular mengizinkan iblis memakai dia sebagai alat untuk menjatuhkan manusia, maka ular terkutuk. Seandainya harimau mengizinkan iblis memakai dia untuk menjatuhkan manusia, harimau itu mungkin terkutuk juga. Tapi kebetulan ini ular licik. Ingat, semua ciptaan manusia baik. Tapi saya percaya ular mengizinkan dirinya dipakai untuk alat iblis. Maka dia terkutuk. Saya rasa itu adalah secara pribadi, itu penjelasan yang paling masuk akal. Kenapa ular dipilih? Kalau dibilang ular innocent, gak salah, kenapa Tuhan kutuk? Berarti ular itu ada tanggung jawab. Dia ada tanggung jawabnya. Kenapa dia dikutuk? Berarti dia ambil suatu peranan yang tidak sesuai. Langsung Tuhan nubuat, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah menurut kalau kita belajar teologi dan sekolah-sekolah Alkitab, ini adalah nubuatan di mana akhirnya keturunan manusia Adam dan Hawa, ya Tuhan Yesus meremukkan iblis, dan iblis selalu menyusahkan manusia. Peperangan itu terus terjadi antara manusia dan iblis. Konsekuen untuk perempuannya adalah firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung, dan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suami dan ia akan berkuasa atasmu. Dua hal, menghamil akan menjadi satu hal yang susah dan yang sakit. Siapa yang ibu di sini melahirkan gak sakit? Sesar nggak hitung kalau sesar. Tetap sakit dong, tetap setelah itu. Siapa yang gak sakit? Ada orang yang gak sakit, yang orang Kristen. Benar-benar, saya pernah dengar kesaksiannya.
painless birth, tanpa obat bius. Dia percaya Tuhan karena Galatia mengatakan Tuhan Yesus telah redeem, telah menebus. Tuhan Yesus menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Salah satu ini adalah kutuk hukum Taurat yang Tuhan kutuk. Ini bukan iblis kutuk. Siapa yang kutuki? Tuhan. Kadang-kadang perspektif kita bilang Tuhan baik. Iya, Tuhan juga adil. Oh, Tuhan kita nggak mengutuk, tapi firman Tuhan mengutuk karena manusia jatuh dalam dosa. Dan karena Tuhan Yesus telah menebus manusia dari hukum Taurat, ada orang yang percaya dan doa melahirkan nggak sakit sama sekali. Bahkan ada satu orang yang berkenal melahirkan lagi holy laughter, ketawa terus sampai melahirkan. Sukacitanya luar biasa, percaya nggak percaya, tapi ada kejadian di jemaat kita dulu yang kita ikuti, ada sebagian ibu-ibu melahirkan tanpa kesakitan. Ya, itulah kuasa di mana salib itu Tuhan Yesus bayar bagi kita. Kedua, perhatikan ini. Engkau akan berahi kepada suamimu. Ini di mana-mana terjadi, saudara. Wanita selalu, meskipun sudah dalam Tuhan, tapi emosinya sangat terikat kepada suami, berharap kepada suami. Sampai kadang-kadang suami salah juga, dia tetap mendukung. Gitu. Dulu saya melayani di tempat pelacuran di mana wanita itu diculik atau dipermainkan oleh pacarnya, diperkosa dan sebagainya, gang rape. Kemudian wanita itu terikat gitu. Dia bisa menjadi pelacur, untung uang untuk lelaki ini. Gak masuk akal secara intelek, tapi dalam emosi dia terikat. Makanya jangan main-main belenggu emosi ini. Jangan main-main belenggu seksual ini. Sangat mengikat sekali. Sampai hilang common sense gitu. Wanita bisa hilang common sense. Saya mau kalian tahu aja, bukan semuanya, tapi ada yang terjadi dan sangat kasihan. Hanya Tuhan Yesus, kuasa darahnya, bisa membebaskan kita. Kembali dengan pikiran yang wajar gitu, wanita itu. Jadi kalian harus hati-hati, khususnya bagi saudari-saudari. Makanya hidup di dalam kekudusan itu merupakan hal yang penting. Mudah sekali melalui dosa seksual yang membelenggukan jiwa kita. Bagi pria kita lihat di sini. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Puji Tuhan, Anda telah mendengarkan firman dari Guiding Light Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut atas pelayanan Guiding Light, Anda dapat mengikuti kami di Facebook Guiding Light Indonesia. Tuhan memberkati.